mulai. Amin. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Murid? Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak akan mengecek kehadiran ya. Untuk saat ini, apakah ada yang tidak berangkat? Ada, Pak. Siapa? Siapa Ya. keterangannya? Baik, kita doakan teman-teman kita yang sakit agar cepat sembuh supaya besok dapat mendapatkan untuk materi pada minggu lalu kita telah belajar mengenai karya ilmiah. Jadi, apakah kalian masih ingat apa saja yang kita pelajari pada minggu lalu? Betul. Lalu ciri-ciri Pengertian. apa yang belakang? Pengertian, Pak. Pengertian. Oke, baik. Dari apa namanya yang kita pelajari pada minggu kemarin, mulai dari pengertian apa itu karya ilmiah, struktur, ciri-ciri, itu adalah apa namanya rangka utama dalam karya ilmiah. Jadi istilahnya jika kita ingin mengirimkan pesan kepada teman, itu misal seperti ini. Ketika kalian ingin mengirimkan pesan kepada teman, bahasa yang kalian gunakan pasti menggunakan bahasa sehari-hari. Ya. Tidak? Lain halnya jika kalian ingin mengirimkan pesan kepada guru atau orang-orang dengan lebih tua atau yang penting mempunyai jabatan. Tentu kalian dalam mengirimkan pesan tidak bisa asal sembarangan karena di situ ada aturannya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi yang kita akan pelajari pada hari ini adalah kaidah kebangsaan dalam karya ilmiah. Nah, jadi Tujuan. Pada pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah pertama mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan pada karya ilmiah. Yakni pada poin ini kalian nanti harus dapat mengidentifikasi seperti kata baku tidak baku, lalu kalimat efektif dan kalian mampu menganalisis penggunaan kaidah kebahasaan dalam arti kalimat ilmiah. Selanjutnya mampu membedakan penggunaan bahasa ilmiah dan non ilmiah berdasarkan contoh teks yang nanti akan diberikan. Selanjutnya mampu merancang judul artikel ilmiah yang jelas, spesifik dan baku secara berkelompok. Mungkin dari kalian ada yang bertanya seperti ini, Pak, kenapa sih kita harus belajar bahasa baku dan tidak baku? Kenapa sih kita harus belajar pengkaidahan bahasa dalam karya ilmiah ini? Seperti itu. Karena kan sangat jarang sekali penggunaan bahasa tersebut kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi fungsi pembelajaran kita pada hari ini mempelajari hal tersebut adalah tujuannya nanti supaya kalian setelah lulus, mungkin nanti kalian mau melamar kerja atau membuat proposal untuk diajukan ke perusahaan atau ke bisnis lainnya, dengan penggunaan kaidah
tersebut, walaupun sebenarnya yang kalian sampaikan itu tidak terlalu penting atau tidak terlalu bermakna dalam, tetapi dengan menggunakan kaidah bahasa yang terstruktur dan apa namanya dan bagus, itu kalian mempunyai nilai tersendiri di hadapan tujuannya seperti itu. Setelah ini kalian fokus dan perhatikan karena kita akan memasuki inti pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Fatimah. Tadi udah belajar tentang tujuan pembelajaran ya sama Pak Abid. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah akan pelajari tentang kaidah kebahasaan. Baik, kaidah kebahasaan kan pernah dengar belum sih? Kaidah kebahasaan. Apa itu kaidah? Wah. Apa? Aturan penggunaan bahasa. Apa lagi? Selain aturan, sinonimnya. Jadi kaidah kebahasaan itu adalah aturan atau pedoman penggunaan bahasa dalam menulis sebuah karya ilmiah. Agar apa? Agar objektif, logis, sistematis dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemarin kita udah belajar objektif kan? Apa itu objektif? Ya bersifat pada apa yang bisa ditanggungjawabkan dan itu berdasarkan fakta, tidak emosi penuh. Objektif itu berarti berdasarkan fakta. Fakta. Dan logis itu berarti masuk akal. Sistematis apa? Berdasarkan struktur. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemarin kita udah belajar tentang strukturnya kan? Ada berapa strukturnya? Ada tiga. Bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, ternyata kaidah kebahasaan ini punya fungsi loh. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama, menjamin kejelasan informasi. Yang kedua, memudahkan pembaca memahami isi. Yang ketiga, menunjukkan profesionalitas akademik. Dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas penulis. Maksudnya apa? Jadi kemarin tuh udah bilang ya, kalau misalnya karya ilmiah itu berdasarkan fakta. Fakta itu harus ditulis berdasarkan kaidahnya biar apa? Biar jelas. Kalau jelas pembaca nanti bisa memahami sesuai dengan maksudnya. Nah, karena kejelasan itu menunjukkan profesionalitas si penulis di bidang akademik. Oh, ternyata penulis ini bagus loh tulisannya dan dapat dipercaya. Nah, kredibilitas ini artinya dapat dipercaya. Karena kalau misalnya penulisnya tidak sesuai dengan kaidah, nulisnya sembarangan, siapa sih mau baca? Siapa sih mau percaya sama hasil tulisannya? Enggak ada. Lanjut Mbak. Kita akan belajar kaidah kebahasaan. Yang pertama ada menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang formal, resmi, sesuai dengan KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bahasanya berdasarkan KBBI. Penulisannya berdasarkan EYD. Apa itu kemarin? Ejaan yang Nah, ada contohnya nih. Jadi kalau enggak itu bukan kata baku. Yang baku adalah tidak. Banget itu tidak baku. Yang baku adalah Sangat. Kayak itu tidak baku. Yang baku adalah Seperti. Ibu ada satu lagi. Mana yang baku? Atas bawah? Bawah. Betul sekali. Sekadar Apa? Sekedar itu tidak baku. Yang baku itu Sekadar. Nomor berapa? Menggunakan kalimat yang Efektif. Kalimat yang efektif itu artinya jelas maknanya, mudah dipahami, singkat sesingkat mungkin. Iya, dan tidak ambigu. Ambigu itu artinya punya dua makna. Nah, itu ada contohnya ya. Kenapa yang pertama itu tidak efektif? Karena kata yang di garis bawahi itu
dihilangkan, dia tidak memberi pengaruh apa-apa. Artinya, pada kalimat itu tuh pembalasan kata. Ya. Ketika dihilangkan, dia akan menjadi efektif seperti bawahnya. Nah, menurut kalian maknanya sama nggak sama bawah? Sama kan? Nah, kenapa kalau maknanya sama harus banyak-banyak? Kenapa nggak singkat aja? Nah itu, jadi kalimat efektif itu kalau bisa sesingkat mungkin. Kemudian ambigu. Menurut kalian, yang atas ini punya satu makna atau dua makna? Dua. Apa makna pertamanya? Apa ya? Guru melihat siswa dengan teleskop. Apa makna pertamanya? Apa? Membawa teleskop. Apa gimana? Guru melihat siswa dengan membawa teleskop. Guru melihat siswa dengan bawa teleskop, itu makna pertama. Makna keduanya apa? Guru melihat siswa dan teleskop. Guru melihat siswa dan teleskop, benar. Jadi makna ambigunya kayak yang pertama, guru itu melihat siswa menggunakan teleskop. Makna yang kedua, guru melihat siswa sedang membawa teleskop, atau guru melihat siswa dan sampingnya itu ada teleskop. Jadi kan ambigu. Kenapa? Ya karena dia punya dua makna. Gimana biar gak ambigu? Kita tambahin ini. Guru menggunakan teleskop untuk melihat siswa. Lebih jelas nggak? Enggak. Yang selanjutnya menggunakan kata denotatif. Pernah dengar belum kata denotatif? Belum. Denotatif. Denotatif. Nah, lawan katanya denotatif itu Konotatif. 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 Apa bedanya? Konotatif mana? Ini adalah makna Sebenarnya. sebenarnya. Konotatif itu bukan makna sebenarnya, atau biasanya Biasa. kiasan. Betul sekali. Selain kiasan apa? Di puisi ada apa? Majas. Ternyata dua kata ini bukan sinonim tahu. Tahu nggak sinonim persamaan? Beda kali ini persamaan katanya. Pernah dengar surat? Oh. Makna jadi dalam karya ilmiah itu maknanya itu harus sebenarnya. Ya. Kalau konotatif punya makna sebenarnya, nggak mungkin dong dalam sebuah karya ilmiah itu ada pernyataan kayak gini. Penelitian ini sangat mengguncang dunia. Ada nggak kayak gitu? Nggak boleh. Itu bolehnya ada di sebuah cerpen atau novel. Nah kalau di sebuah karya ilmiah menggunakan kata ilmiah seperti ini, hasil penelitian ini menunjukkan perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Yang keempat menggunakan istilah teknis. Pernah dengar belum terminologi? Belum. Jadi dalam sebuah karya ilmiah itu harus menggunakan istilah-istilah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Misal di pendidikan, kalian sering nggak dengar kata literasi? Sering. Asesmen, Sering. kurikulum. Sering. Nah, dalam karya ilmiah, kalian harus memasukkan istilah-istilah seperti itu. Kemudian di IPA, kalian pernah dengar kata apa? Fotosintesis, klorofil, metafora, oksigen. Nah, ketika karya ilmiah kalian membahas tentang IPA, kalian harus masukkan istilah-istilah seperti itu. Jadi harus ada istilah khususnya yang menandakan bahwa kalian itu adalah penulis yang profesional. Yang kelima menggunakan kata kerja pasif. Kalau kata pasif apa? Aktif. Bisa bedain nggak? Yakin? Coba siapa yang bisa kasih contoh? Jadi aktif itu ketika subjek melakukan sebuah tindakan. Pasif adalah ketika subjek dikenai tindakan. Contohnya itu ditandai dengan kata. Kalau pasif itu
Kalian berani kasih tahu? Gimana Akala? Kalau pasif itu mobil mencuci ayah. Ya. Kalau aktif ayah mencuci mobil. Betul, Mas Tentang dong, Mbak. Banyak contohnya, misal Hamim memakan Hamdis. Kita atau pasif? Manggis dimakan oleh Hamim. Pasif. Nah, dalam sebuah karya ilmiah, kata yang harus digunakan itu harus pasif, tidak boleh aktif. Contohnya seperti yang terlampir di salin dia. Yang pertama, aktif itu peneliti mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Jika pasif, data dikumpulkan oleh peneliti. Kenapa tidak boleh peneliti mengumpulkan data? Karena ketika diksinya peneliti mengumpulkan data, itu maknanya seperti subjektivitas, sedangkan kita kan objektivitas. Yang keenam, menghindari kata ganti orang pertama. Pernah belajar cerpen? Kata ganti orang pertama itu contohnya apa? Saya, aku, kami. Nah, kalau kata ganti orang ketiga? Kalian. Kalian. Nah, dalam karya ilmiah kita harus menghindari kata ganti orang pertama. Sama dengan yang sebelumnya, karena ketika kita menggunakan kata ganti orang pertama itu menunjukkan subjektivitas. Jadi kita harus menggunakan kata ilmiah seperti penelitian ini dilakukan untuk bla 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 bla. Jangan saya melakukan penelitian ini untuk gitu. Karena ketika kita menggunakan kata saya itu selain subjektivitas menunjukkan bahwa karya ilmiah itu seolah-olah hanya untuk dia. Sedangkan kita membuat sebuah karya ilmiah itu untuk dipublikasikan, untuk dilihat oleh orang lain. Yang ketujuh, menggunakan kata hubung. Konjungsi. Banyak kan kata hubung. Penambahan itu yang paling sering kalian gunakan itu dan juga. Kalau sebab akibat itu contohnya sehingga akibatnya Oleh sebab oleh sebab itu. Terus kalau perbandingan itu berarti berlawanan ya. Contohnya tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya, dan yang terakhir itu simpulan. Jadi Oleh karena itu. dengan demikian. Nah, kalian harus menggunakan kata-kata hukum seperti itu dalam menulis karya ilmiah. Yang kedelapan, menggunakan kalimat kompleks. Nah, dengan kompleks itu kompleks sama kompleks beda ya. Kalau kompleks itu perumahan. Kalau kompleks itu berarti apa? Lengkap, banyak. Nah, kalian pernah dengar klausa belum? Klausa. Ya kan, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Satu klausa itu adalah kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Contoh subjek dan predikat, siapa yang berani bikin kalimatnya? Cuma dua aja. Contohnya, saya meminum Kopi. Oh, saya ada kopinya. Saya meminum. Itu udah satu klausa. Sedangkan kalimat kompleks itu harus memiliki lebih dari satu klausa. Boleh dua subjek satu predikat, boleh satu subjek dua predikat, atau bahkan lebih. Itu sudah bisa disebut kalimat kompleks. Contohnya Bu. Nah, contohnya penelitian ini dilakukan karena data sebelumnya belum memadai. Kan ada nih di bawahnya ciri kalimat kompleks adalah mengandung dua peristiwa. Di contoh itu udah ada dua peristiwa atau satu peristiwa? Dua. Kan penelitian ini dengan penelitian Sebelumnya. dan ada konjungsi karena. Paham nggak? Terus selain itu dia biasanya kalimat yang kompleks itu ditandai dengan tanda koma atau yang namanya konjungsi juga. Contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu dan ayah pergi ke pasar. Itu kompleks bukan? Kenapa? Dua subjek. Misal, ibu mencuci baju lalu memasak nasi goreng.
goreng. Kompleks bukan? Kompleks. Kenapa? Predikat. Ada dua Predikat. predikat. Habis ini paham? Lanjut. Yang 9 menggunakan rujukan atau sitasi. Nih ya, dalam menulis karya ilmiah itu kita harus merujuk kepada seorang ahli. Biasanya ahli itu berupa tokoh akademik yang sudah menerbitkan banyak buku atau banyak karya ilmiah. Di sini Ibu ngambil contoh Sugiono. Kalian akrab gak dengar kata Sugiono? Sugiono itu ya salah satu dosen di Universitas Negeri Yogyakarta yang sudah menerbitkan banyak buku dan juga artikel. Makanya dosen, mahasiswa itu kebanyakan ketika membuat artikel atau skripsi itu merujuk kepada Bapak Sugiono ini. Nah, cara penulisnya itu harus menyertakan nama dan juga dalam kurungnya itu ada tahun. Tahun apa? Tahun terbit. Jadi menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data. Gak boleh menurut Hamim. Siapa? Menurut saya, metode penelitian adalah kamu ini siapa? Emang kamu sudah melakukan penelitian sampai bisa menganggap metode penelitian dengan pengertian seperti itu? Itu tidak bisa, harus merujuk kepada ahli. Misalnya 10 konsisten dalam menggunakan istilah. Jadi misal nih, artikel yang kalian angkat itu tentang data pembelajaran di kelas. Nah, di awal kalian menggunakan kata peserta didik. Gak boleh di tengah tiba-tiba kalian menggunakan kata murid. Di akhir menggunakan kata siswa. Kalian harus konsisten. Kalau dari awal kalian menggunakan peserta didik sampai akhir kalian harus menggunakan istilah peserta didik. Paham gak? Maksudnya menggunakan gaya bahasa impersonal. Kalau personal itu kan berarti pribadi. Impersonal itu tidak boleh pribadi. Iya, harus objektif karena ketika impersonal, ketika tidak menggunakan gaya personal itu akan lebih mengedepankan perasaan pribadi. Penelitian ini sangat mengecewakan saya. Itu nggak boleh. Kita harus menggunakan bahasa ilmiah seperti hasil penelitian menunjukkan penurunan yang signifikan, penurunan yang drastis. Nggak boleh. Kayak penelitian ini sangat mengecewakan saya. Saya tidak suka dengan penelitian ini. Itu nggak boleh. Itu seperti pendapat pribadi sekali ya. Lanjut Mbak. Bentar. Nah, dari penjelasan tadi kan ada 11 nih, banyak ya kaidahnya. Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung, tanya dulu. Tanya dulu. Ada nggak yang bingungin? Dari yang Ibu jelasin nih. Ibu mau nanya, misal tulisannya gini, Pak Arman belum tikar. Itu benar tadi atau mana tadi? Boleh dari karya itu kayak gitu? Boleh. Udah paham? Kalau gitu Ibu kasih waktu 2 menit. 2 menit, pilih salah satu paragraf di sini manakah yang sesuai dengan kaidah pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Selain kalian harus memilih, kalian juga harus menemukan mana sih yang nggak sesuai sama kaidah. Ayo, dimulai dari sekarang. Yang berani angkat tangan. Itu ada menggunakan kata konjungsi Bu. Adrian, entar dulu. Paragraf 1 atau paragraf 2 yang sesuai kaidah? 1. Yang tidak sesuai kaidah berarti paragraf 2. Kenapa Adrian? Karena yang paragraf 2 itu menggunakan kata tadi orang pertama yaitu saya. Ini ya? Ya. Terus apa lagi? Habis itu Apa? Siapa selain Adrian yang bisa menemukan kata yang tidak sesuai kaidah? Apa? Yang keren banget, apa lagi apa? Kesimpulannya menurut saya. Menurut saya Ada kata harus banget. harus banget mana? Iya tuh, guru-guru harus banget. Apa lagi? banget. Apa dari hasil yang saya lihat? Mana? Dari sini saya lihat. Siswa jadi lebih semangat. Ini. Biasa bikin. Apa lagi? Mana? Menurut saya. Menurut saya. Menurut saya.
Pakai. Lagi. Pakai. Apa? Pakai. Iya. Mana ya? Itu harus banget itu. Yang dibawa. Pakai. Ada nih satu lagi. Ya. Lagi. Paling bawah bisa. Lebih seru. Banyak ya. Nah, yang di paragraf 2 ini lebih seperti pendapat pribadi dan subjektivitas, memakai bahasa sehari-hari. Jadi kalian ketika menulis karya ilmiah nggak boleh dipakai kata-kata seperti di paragraf ke-2, harus pakai seperti kata-kata di paragraf ke-1. Nah, benar. Yang kalian tuliskan benar. Kasih tulisan dulu ya. Yakin aja apa yakin banget? Kalau ini kok yakin aja? Karena masih yakin aja berarti perlu dibuat menjadi yakin banget. Biar bisa menjadi yakin banget. Maka Bu Tria akan maju ke sini ngajakin kalian biar bisa jadi yakin banget. Halo semuanya. Setelah istirahat udah makan semuanya? Udah semangat lagi? Nah, karena udah semangat, udah makan, kita saatnya masuk ke game berikutnya. Nah, kita mau main yang namanya Kahoot. Sebelum main, kalian udah pegang device-nya semua? Nah, sebelum kita mulai atau akses kodenya, Ibu mau kalian mengerjakan kuisnya dengan kondusif. Tahu kondusif? Jangan ribut, jangan bekerja sama, karena kuisis ini atau Kahoot yang akan kita kerjakan bersama-sama ini untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian tentang apa sih pengertian kemarin itu, apa sih strukturnya, apa sih ciri-cirinya, dan apa sih kebahasaan yang harus digunakan dalam membuat karya ilmiah. Kalian masih ingat kan tadi apa aja kebahasaannya? Masih ingat? Ada 11 kan? Nah, pokoknya nanti pengetahuan kalian bakal diuji di Kahoot ini. Siap semuanya? Ini nih bisa gua. Maju mas. Maju aja nih. Merah. Yuk yang berdiri. Kotak-kotak. Bulan. Yuk, cek merah. Yes. Jangan sampai kan. Enggak ganggu enggak.
Kemarin ibu saya 30 detik, cuman takutnya nanti sebentar buat kalian. Benar atau salah? Ya itu makna sebenarnya atau bukan? Atau maksudnya makna
Peningkatan kualitas Yes. Aku Kita
Salah pencet. Oke. HP-nya kos-kos. Si alibi. Nah, setelah kita main game Kahoot, ini kan game interaktif ya. Ibu melihat antusias kalian itu keren banget. Nah, setelah itu kita ini di pembelajaran yang akan datang, materinya nggak hanya membahas tentang struktur, kebahasaan atau ciri-ciri lagi. Kita bakal masuk ke kegiatan menulis artikel ilmiah. Nah, sebelum menulis, ibu mau tanya, kalian sanggup nggak nulis sendiri? Mau individu atau kelompok? Nah, karena dari itu, pembagian kelompok akan dibimbing sama Ibu Husnul. Kenapa nggak yang kemarin? Kenapa nggak yang kemarin? Jadi gimana setelah main games tadi, udah makin paham belum tentang kaidah pembahasan? Sudah. Sudah semakin paham kan? Tadi kan paham aja. Setelah main jadi paham banget nggak? Iya, Bu. Oke, Ibu akan bagi sebuah kelompok. Kelompoknya akan berbeda dengan kemarin. Tapi ada peraturannya dalam pembentukan kelompok itu. Yang pertama, satu kelompok terdiri atas 6 orang. Oke. Peraturan kedua, kalian yang bentuk kelompok itu berdasarkan minat kalian. Kan kemarin kita udah belajar ya, kalau ternyata karya ilmiah ini punya banyak tema, bisa tentang alam, ekonomi, lingkungan, apalagi kesehatan, pendidikan, teknologi. Nah, silakan kalian berkumpul dalam satu kelompok terdiri atas 6 orang itu dengan minatnya masing-masing. Kalian akan mengangkat tema apa? Tapi dengan peraturan yang ketiga ada lagi, dalam satu kelompok harus terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gak boleh satu kelompok cowok semua, gak boleh satu kelompok cewek semua. Jadi kita harus heterogen. Bisa? Bisa. Nah, nanti ibu akan membagikan LKPD kalian. Pertama kalian isi nama kelompoknya, terus kalian checklist tema apa yang kalian inginkan. Kemudian nanti kalian akan membagi peran dalam pembentukan itu. Perannya adalah karena terdiri dari 6 orang, 2 orang itu akan mengerjakan bagian abstrak, kata kunci, simpulan dan daftar pustaka. 2 orang akan mengerjakan pendahuluan dan metode penelitian, dan 2 orang akan mengerjakan hasil dan pembahasan. Tentunya yang pertama adalah mengerjakan pendahuluan dan metode dulu. Kalau sudah selesai, baru kelompok hasil dan pembahasan baru bisa berjalan, lalu baru bisa diambil kesimpulan. Ingat ya, nggak boleh kalian itu berdasarkan pendapat pribadi, harus merujuk kepada artikel ilmiah atau buku. Nanti ditulis ya namanya. Kemudian minggu depan kan kita sudah menulis, ya kan? Maksudnya menulis. Kemudian akan presentasi. Dalam presentasi itu pun harus dibagi peran. Nanti kan tulis. Jadi ada 1 orang yang akan jadi moderator, 1 orang akan jadi notulensi. Tahu notulensi nggak? Yang mencatat keberjalanan diskusi. Terus ada 4 orang sebagai penyaji dan juga penjawab pertanyaan. Jadi dalam presentasi tersebut, 5 anggota kelompok yang menyimak harus memberikan minimal 1 pertanyaan kepada kelompok yang lain. Nah, nanti harus belajar. Jiwanya bangla badannya pun
Nah, ini untuk menanggulangi agar satu kelompok itu bekerja semua. Jadi ibu berikan waktu kalian untuk berkumpul dengan kelompok kalian sesuai dengan minatnya. Kemudian kalian coba tuliskan judulnya sesuai dengan tema yang kalian ambil. Bisa? Bisa? Ibu kasih waktu 1 menit. Oh, 2 menit. Kelompok. Temanya ada teknologi, kesehatan, lingkungan, alam, ekonomi, dan pendidikan. Ini ibu akan bagikan. Silakan kalian membentuk kelompoknya nanti setelah ini. Lalu kalian kumpulkan ketika pulang sekolah ke perpustakaan. Bisa? Bisa? Baik, kalau begitu ibu bagikan dulu. Silakan nanti kalian sesuai minatnya. Ibu akan kepada kalian. Halo. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, ibu ingin merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita belajar tentang kaidah pembahasaan. Dalam kaidah pembahasaan kita belajar tentang penggunaan kata pasif, penggunaan kalimat yang efektif, dan juga penggunaan konjungsi. Dari 11 kaidah pembahasaan, minimal kalian harus tahu semua lah, jangan minimal, maksimal harus tahu semuanya. Nah, ibu juga mau mengapresiasi kepada kalian yang tadi udah aktif, interaktif, antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di KAUT. Apresiasi untuk kita semua. Ibu mau untuk pembagian kelompoknya kalian bagi dengan adil, kondusif, jangan bertengkar. Ibu mau untuk pertemuan berikutnya penulisan karya ilmiahnya harus terjadi biar kita bisa ulas bersama-sama dan kita sajikan di depan kelas. Paham? Nah, semoga kita bisa berjumpa di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.